Periksa tuh sekali BUMN, periksa tuh presiden bila perlu. Kenapa orang terbaik dicopot? Siapa yang kangen sama aksi gaspolnya Basuki Cahayapurnama alias Ahok? Kalau kalian pikir Ahok udah adem, kalian salah besar. Di persidangan kasus korupsi timah dan migas yang lagi viral, Ahok baru saja mengeluarkan jurus siapapun disenggol yang bikin telinga para pejabat merah padam. Bukan cuma soal angka kerugian negara yang bikin pusing, 285 triliun loh guys. Tapi Ahok nge-spill soal nasib orang-orang jujur dan kompeten yang justru didepak dari kursi empuk BUMN. Eits, sebelum kita bedah tuntas siapa sosok direktur kesayangan Ahok yang nasibnya kini jadi tukang las, jangan lupa klik dulu tombol like di video ini, biar makin banyak orang yang melek soal keadilan di negeri ini. Udah? Oke, gas kita lanjut. Plot twist. Dari direktur jadi tukang las? Di depan majelis hakim, Ahok nggak ragu buat pasang badan untuk dua nama, Joko Priyono dan Masud Hamid. Menurut Ahok, mereka ini bukan direktur kaleng-kaleng. Mereka adalah the dream team yang harusnya menjaga Pertamina dari tangan-tangan jahil. Yang bikin nyesek, Ahok cerita soal Joko Priyono, ex-dirut PT Kilang Pertamina Internasional. Ahok bilang Joko itu orang kilang asli, tahu luar dalam soal teknis. Tapi apa yang terjadi? Pas lagi semangat-semangatnya mau benerin kilang, malah dicopot. Pas dicopot, saya mau nangis. Saya telepon dia, dia sekarang malah balik ke Jogja jadi tukang las, kata Ahok di persidangan. Bayangin guys, dari ngurusin kilang negara yang nilainya triliunan, sekarang balik megang alat las di bengkel. Plot twist yang benar-benar bikin publik geleng-geleng kepala. Kalau ada penyimpangan pengadaan, makanya saya bilang ini adalah salah satu terbaik yang kita punya. Pak Joko ini orang kilang asli dari kilang. Ini orang menurut saya adalah orang yang terbaik pengetahuan tentang kilang. Sosok Mr. No yang didepak. Lalu ada Masud Hamid, ex-direktur PT Pertamina Patraniaga. Kalau yang satu ini, Ahok menjuluki dia sebagai direktur yang berani bilang enggak kalau ada pengadaan yang bau-bau nggak beres. Ahok bilang Masud lebih milih dipecat daripada harus tanda tangan dokumen yang ngerugiin negara. Hasilnya ya benar saja, akhirnya dia selesai juga dari jabatannya. Ahok seolah mau bilang, di sistem kita kalau terlalu jujur dan terlalu pintar, malah rawan ditendang. Periksa tuh BUMN, periksa tuh presiden. Nah, ini bagian paling savage-nya. Pas ditanya kenapa orang-orang hebat itu bisa dicopot, Ahok nggak mau kasih jawaban diplomatis. Dengan nada tinggi, dia langsung bilang, periksa tuh BUMN, periksa tuh presiden. Kenapa orang terbaik dicopot? Ahok negasin kalau posisi dia sebagai komisaris utama waktu itu nggak punya kuasa buat nahan orang-orang ini tetap di jabatannya. Yang punya kunci pintu keluar masuk direksi ya kementerian dan pemegang saham tertinggi. Sindiran Ahok ini langsung bikin netizen heboh. Banyak yang ngerasa kalau meritokrasi atau sistem jabatan berdasarkan kemampuan di BUMN lagi nggak baik-baik saja. Kalau orang jago dicopot, ya pantas aja korupsi 285 triliun rupiah bisa tembus, karena penjaganya sudah nggak ada lagi. Kesimpulan, drama atau fakta? Kesaksian Ahok ini bukan cuma sekedar curhat, tapi sebuah tantangan terbuka. Dia mau bilang kalau mau berantas korupsi jangan cuma tangkap pelakunya, tapi lihat juga sistemnya. Kenapa orang-orang yang mau benerin keadaan malah dibuang? Apakah ucapan Ahok ini bakal berbuntut panjang? Kita tunggu saja part selanjutnya dari drama hukum paling panas di awal tahun 2026 ini. Gimana menurut kalian? Apakah kalian setuju sama keberanian Ahok yang belak-belakan begini? Atau menurut kalian ini cuma drama persidangan aja? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Jangan lupa like, komen, dan share video ini ke teman-teman kalian, biar makin banyak yang tahu info ini. Klik juga tombol subscribe biar gak ketinggalan berita-berita paling hot lainnya. Sampai jumpa di konten berikutnya. Saya pikir BUMN ini keterlaluan. Mencopot orang yang bukan meritokrasi. Kenapa orang yang mau melakukan dicopot? Ini orang terbaik Pak Jokowi.
Makanya saya mesti coba. Makanya saya suruh bilang sama Pak Jaksa, kalau saya kalau boleh jaksa, periksa tuh sekali BUMN, periksa tuh presiden berapa loh.